Dengan zikir nafas kita akan mengungkap misteri alam gaib nih, Bah. Bahwa napas yang dilatih dengan benar memungkinkan akses ke bagian terdalam dari hati yang dikenal sebagai sir atau ruang rahasia. Makanya sebenarnya orang biar bisa sholat daim itu ya pakai napas. Nah sehingga ketika orang beribadah bersama napas artinya dia ini sholat daim. Kalau orang puasa dalam setiap napasnya berarti dia puasanya khawasul khawas gitu loh. Nafas adalah wadah zikir yang melalui nafas itu kita akan masuk ke ruang-ruang kegaiban. Melalui nafas kita akan melampaui ruang dan waktu. Melalui zikir nafas kita akan masuk ke dalam keheningan. Disitulah kegaiban abadi atau kegaiban sejati itu bisa kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan ngaji di panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik, Bah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup wah. Oh ya. Yaitu kita dengan zikir nafas kita akan mengungkap misteri alam gaib nih, Bah. Ya. Kira-kira gimana itu kita akan membongkarnya di buku panduan praktis zikir nafas. Ya. Silakan, Bah. Ya. Kita mulai. Yang sudah pegang bukunya ya, sudah punya buku panduan praktis zikir nafas bisa dibuka halaman 27 ya. Kita masuk ke napas dan kedalaman kolbu atau kedalaman hati menyingkap ruang rahasia sir. Ya, di podcast kemarin saya sudah membahas tentang level kedalaman dari kolbu ya Mas ya. Iya. Nanti kalau teman-teman ingin mendalami ini, teman-teman sebaiknya mendengarkan dulu juga podcast yang sebelum lalu ya, biar teman-teman memahami apa yang nanti kita bicarakan ini. Kita bincangkan ini. Ya, ke halaman 27 paragraf paling bawah. Kajian ini juga mengungkapkan bahwa napas yang dilatih dengan benar memungkinkan akses ke bagian terdalam dari hati yang dikenal sebagai sir atau ruang rahasia. Nah, ini yang disebut tadi Mas Jawair bilang alam gaib. Iya, misteri alam gaib tuh. Ya, jangan dipahami alam gaib itu jin. Jin itu enggak gaib. Jin itu biasa, itu makhluk biasa gitu. Jin malah bukan gaib malah. Bukan. Malaikat juga bukan gaib. Ya jin itu ya makhluk biasa kayak ada makhluk laut, makhluk hutan, makhluk ini ada makhluk ya. Jadi itu ya materi Mas. Jin itu materi. Termasuk materi malah. Ya terkungkung dalam ruang waktu sama dengan kita. Oh. Nah, kalau malaikat itu dia bisa memateri tetapi dia bisa meruhani, itu malaikat. Makanya malaikat itu pembawa pesan ruhaniyah ke alam ruang waktu atau alam materi ini. Kan malaikat begitu kan, Jibril terutama ya. Jibril itu kan disebut ruh ya, ar-ruh. Karena Jibril itu ruh itu kan di luar ruang dan waktu ya. Nah dan Jibril bisa memfisik, bisa memateri. Jadi ketika bertemu Rasulullah dia bisa sosoknya begini-begini kan, sosok diceritakan oleh Rasulullah ya. Itu memateri, tetapi dia bisa meruhani. Cuma Jibril nggak bisa masuk ke ruang rahasia. Nah itu yang ruang rahasia yang saya sebut gaib itu. Ya kalau teman-teman pengen tahu gaib itu yang mana sih? Gaib itu sebenarnya apa gitu ya? Kenapa tadi saya bilang ya mohon maaf yang beda pendapat. Ya jadi ada jin dikira gaib, enggak, jin enggak gaib. Jin itu makhluk biasa. Ya, jin itu makhluk biasa yang ada ruang waktunya. Nah, terus malaikat itu bisa memateri, bisa. Nah yang disebut gaib itu ceritanya Isra Mi'raj Mas. Jadi di dalam Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha kan malaikat Jibril kan membarengi Rasulullah ya awal. Nah ketika masuk mau bertemu dengan ruang keilahian. Ruang keilahian tanda kutip ya, Pak. Yang kalau dalam bahasa tasawuf itu di alam uluh, di alam ruhiyah. Iya kan ada alam mulak, malakut, jabarut, lahut. Nah yang di lahut ini
nggak bisa masuk Jibril. Jibril nggak bisa masuk, makanya dia di luar. Rasulullah langsung dalam tanda petik berhadapan berdua-duaan gitu dengan Allah. Oh itu Jibril nggak bisa. Nah yang gaib itu yang itu. Dan itu bisa dibilang bukan non materi ya. Gimana ya? Ya non materi memang. Ya jadi sesuatu yang kalau gampangan itu melampaui ruang waktu. Melampaui ruang itu waktu. yang bahasa yang mungkin sampai sekarang yang paling mudah ya. Paling mudah kita pahami. Tapi jadi, juga belum tentu betul. Ya mungkin nanti ada kata-kata yang lebih tepat, saya nggak tahu. Nah jadi saya menyampaikan jadi yang disebut misteri gaib itu bukan dikira nafas iso ndelok jin. Nah, itu bisa halusinasi, Mas. Malah halusinasi. Itu malah halusinasi yang jangan-jangan malah jadi tanda problem tertentu itu ya. Nah, kita nggak bahas itu tentang itu, makanya di sini yang disebut sir itu kan rahasia atau kegaiban ya, itu kan sir. Nah, itu di manakah sir itu yang kemarin saya sampaikan ada dalam tanda petik ada sebuah ruang terdalam di dalam kolbu kita. Di dalam kolbu kita. Nah, kan ada sodr, ada fuad. Ya, fuad, ada sodr, ada kolbu, terus ada fuad, ada sir atau lub. Bahasanya itu lub. Atau kalau bahasa Al-Quran itu sering menggunakan istilah ulul albab atau ulil albab. Itu lub itu hati terdalam. Yang di sana terbebas dari ruang waktu, terbebas dari dualitas, terbebas dari konflik, terbebas karena konflik itu harus dualitas, Mas. Oh iya. Ya, kalau konflik kan harus ada A dan B, ya, ada tesis, antitesis. Ya, harus ada positif, ada negatif baru. Nah, kalau itu di dalam melampaui ruang waktu nggak ada dualitas, makanya nggak ada konflik, kedamaiannya abadi. Kalau kedamaian di alam materi itu kok sosok damai sosok enggak. Ya misalnya gini, Mas Jawir berantem sama saya, ya nanti sosok berantem sosok enggak kan gitu kan. Nah, nanti ketika enggak berantem, kangen ketemu lagi, berantem lagi kan gitu. Nah, kalau di dunia ya gitu. Sama istri gitu, sama pasangan, Mas. Jangan dikira nanti sayang terus, kangen terus. Kadang-kadang ya pengen nesu terus pergi gitu. Nah, tapi terus kangen ya. Kangen atau rindu ketemu lagi nih. Nah, itu alam dualitas. Nah, kegaiban itu yang non dualitas. Ya, makanya saya tadi bilang jin itu enggak gaib. Makanya saya kalau memaknai ini ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu al ghaib itu ya tentang luar ruang dan waktu yang puncaknya Allah itu. Yang ghaibul ghaib itu Allah. Yang agak gaib itu ruh. Nah, itu agak gaib. Agak gaib. Tapi ghaibul ghaib itu misalnya contoh yang gaib lagi itu yang gaib tapi masih makhluk itu Nur Muhammad. Gaib tapi masih makhluk. Iya, makhluk. Oh iya, Ding. Ya, Nur Muhammad. Nah, itu nanti gitu, Mas. Itu gaib tapi makhluk, masih makhluk. Nah, yang nanti ada puncaknya ghaibul ghaib itu Allah yang nggak bisa dijangkau sama sekali, dibicarakan aja nggak bisa. Dibicarakan. Kalau Nur Muhammad kan kita masih bisa membicarakan, dia adalah ibu dari segala makhluk. Nah, kita masih bisa begitu. Tapi kalau Allah kita nggak sama sekali nggak bisa menjangkaunya. Ya itu ya. Dalam pandangan sufi, hati atau kolbu bukanlah sekedar organ fisik memompa darah. Kalau secara biologi kan hanya memompa darah ya. Mas Jawir bisa ngitung mompanya berapa kali, dicek nadinya, Mas. Nadinya misalnya 60 kali per menit, berarti jantungnya itu mendetak ya 60 kali itu. Jadi kalau nadinya 120, cepat banget Mas itu. Duk ya. Misalnya orang demam itu nanti nadinya agak lebih cepat. Jadi teman-teman itu sebenarnya bisa ini mumpung saya ingat Mas, bisa menduga saya ini mau sakit nggak sih gitu. Maksudnya sakit, kalau sakit tipe panas ya, kalau dalam TCM. Nah, itu nanti bisa dilihat dari nadi, Mas. Makanya biasakan. Nah, sekarang sih enak ada smartwatch. Nah, smartwatch. Jadi kita bisa tahu ya, nadi saya sekian. Tapi nanti kalau Mas Heru suatu ketika nadiku biasanya 70 kali ini kok hari ini kok 80 kali padahal sama-sama istirahat. Nah, itu Mas Heru harus hati-hati itu. Itu angin sudah mulai masuk ke tubuh. Nah, undang istirahat. Tapi yang paling penting istirahat pikirannya. Ya. Itu yang paling penting. Melainkan kolbu adalah sebuah entitas spiritual. Nah, di kolbu itu entitas spiritual yang memiliki berbagai dimensi dan lapisan. Nah, kemarin ya sudah saya jelaskan.
sodr, kolbu, fuad, lub atau sir. Masing-masing dengan fungsi dan maknanya sendiri. Ini adalah sebuah konsep yang jauh melampaui pemahaman materialistik. Nah itu, jadi jangan dibayangkan batasnya di mana. Kalau material mas ada ruang, ada waktu. Nanti ruang itu ada apa namanya? Mesti ruang kan ada batasnya mas. Iya ada boundary. Nah ketika di sini ada ruang, sebelahnya mesti ruang. Karena ada batasannya. Ada boundary, ada dibatasi. Kan sebelahnya ada ruang, sebelahnya ada ruang lagi. Nah itu jadi berbatas. Jadi kalau bayang ke kegaiban kok ono wates sih, berarti ora goib mas. Berarti masih ada ruang lainnya. Ada, makanya jin nggak goib. Tak ulang-ulang terus. Pokoknya jin itu nggak goib. Jin itu makhluk biasa, makhluk yang materi gitu. Ya nggak usah wedi maksud saya, nggak usah wedi. Apalagi takut dirasuki jin, wah itu nggak usah. Nggak usah takut. Jin mikroskopis. Nah, jadi kita memahami itu ya. Dengan demikian, napas menjadi kunci untuk membuka pintu menuju ruang rahasia. Makanya tadi judulnya apa, Mas? Napas mengungkap misteri kegaiban. Jadi memang napas itu tadi bisa menuju ruang sana. Karena nafas itu bukan hanya sekedar, bukan. Napas itu wadahnya zikir. Nah, kemarin di grup kan saya sampaikan, untuk memahami hal-hal yang bersifat kegoiban, itu nggak bisa dengan mikir. Contohnya memahami takdir, nggak bisa dengan pikiran. Wong takdir itu ruangnya Allah, dalam tanda petik. Takdir itu haknya Allah lah. Jadi takdir itu keilahian, Mas. Dia ruang kegaiban. Takdir itu gaib. Maksudnya gaib bagi kita loh ya. Enggak gaib bagi kita. Mas Jawari nggak tahu takdir engko bojo sapa, ya kan nggak tahu, namanya kita nggak tahu. Makanya takdir jangan dipikir. Takdir kudu dizikiri, Mas. Jadi untuk menjangkau, dalam tanda petik untuk menjangkau kegaiban itu dengan zikir, bukan dengan mikir. Lah zikir itu punya wadah yang sangat membantu seseorang untuk masuk ke dimensi, lapisan-lapisan dimensi itu dengan zikir nafas. Sehingga kalau di Tasawuf Indonesia di buku ini ya, nah di buku ini zikir nafas itu 5 level, itu maksudnya untuk membuka lapisan-lapisan kemarin tuh Mas. Ya membantu lebih mudah biar lebih gampang. Kan ada zikir nafas jasadiyah. Itu melampaui lapisan jasad, melampaui sodr namanya. Nanti ada zikir nafas kolbiyah, melampaui yang lapisan kolbu. Ada zikir nafas nafsiyah, nanti melampaui yang fuad. Nanti ada zikir nafas ruhiyah, nanti menuju ke lub. Sudah itu fana, sudah nopo-nopo fana. Harus dibahas ya. Nah itu ya. Melalui latihan pernafasan yang sadar dan mendalam, ya, seorang salik dapat menembus lapisan-lapisan hati yang lebih luar, membersihkan kekeruan, dan akhirnya mencapai titik terdalam di mana ia dapat mengalami keesaan ilahi secara mengalami loh Mas ya. Itu dengan yang punya buku di garis bawahi. Sudah di garis bawahi, di stabilo, kasih panah. Kalau begitu penting, karena betapa pentingnya itu kata-kata itu mengalami keesaan ini. Jadi tauhid itu sebenarnya Mas, mengalami langsung, bukan dipikirkan. Tauhid itu pengalaman ya? Iya, gini loh. Kita itu kalau kita hanya di pikiran, nggak bisa bertauhid. Nah, coba. Saya bilang satu Mas Jawahir. Ini tak kasih contoh ilmu matematika ini. Jadi nggak mungkin pikiran bertauhid. Nggak mungkin. Pikiran itu musyrik. Ya ini jangan salah paham tapi ya. Berarti nggak usah berpikir Ustaz. Ya, nanti pikiran menyadari kelemahannya. Lah itu puncaknya pikiran. Nah, pikiran menyadari kelemahannya. Iya, pikiran sadar. Oh iya, memang saya nggak bisa. Nah, itu baru nanti. Nah, kenapa saya bilang gitu? Kok pikiran nggak bisa bertauhid? Coba, saya bilang ke Mas Jawahir. Kan tauhid itu bilangnya Allah itu satu ya. Iya. Nah, tapi satu itu di dalam pikiran itu nggak satu Mas. Bisa dibagi loro jadi setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya. Dibagi lagi seperempat. Ada lagi dibagi lagi. Ada nggak batasnya? Jadi satu itu di alam pikiran nggak bisa memahami Allah satu. Karena orang aja ya, kita ini ngucap Allah saja itu saja nih. Terus kita membayangkan yang selain Allah. Berarti Allah itu kan ada pesaingnya. Padahal la syarikalah. Nggak ada pesaingnya. Loh.
Jadi sebenarnya itu bukan di pikiran, itu nggak mungkin bertauhid. Tauhid itu pengalaman. Kalau bahasa ininya namanya hakul yakin. Hakul yakin itu ngerasakno. Ya saya bilang, saya mau ngasih analogi. Yang namanya enak itu bukan di pikiran, betul ya? Iya, bukan Misalnya pikiran. enak makanan loh ya. Iya. Ya, saya bilang nih, wah di sana sop sapi enak misalnya. Enak itu bukan di pikiran, Mas. Nah, jadi bilang itu enak itu kalau ada 3 level. Saya itu ilmu yakin. Cuma dibilangin aja Mas Jairo, sana sop sapi enak. Terus yang kedua, ainul yakin. Mas Jairo lihat, ramai banget tokonya itu, warungnya, enak gitu ya. Tapi itu belum mengalami enak. Belum hakul yakin. Belum hakul yakin ya. Hakul yakin itu mengalami. Jadi tauhid itu tidak bisa di alam pikiran, Mas. Pikiran hanya mengatakan bahwa pasti ada Allah yang esa. Nah, pasti ada Allah, tapi dia nggak bisa merasakan keilahian itu, gitu loh. Nggak bisa mengalami. Jadi cuma dia bisa menyimpulkan secara intelektual, Mas. Nah, Mas Jawir kan bisa menyimpulkan gini ya. Misalnya ini tak kayak contoh. Mas Jawir ini di sawah. Terus ada jejak kerbau. Ada jejak kerbau. Mas Jawir yakin kan mesti ada kerbau tadi. Masih ada kerbau lewat. Tapi Mas Jawir nggak pernah mengalami kerbonya. Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Cuma lihat jejaknya. Ya makanya ayat. Jadi kalau pikiran itu objeknya ayat. Kalau zikir objeknya bukan ayat, objeknya Allah. Zikir loh ya, bukan mikir. Makanya tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Loh itu. Kalau mikir ayat. Makanya kalau pikiran nggak bisa menjangkau Allah. Pikiran itu hanya bisa menjangkau, oh tadi ini ada kerbau. Oh ini ada sang pencipta. Mas Jair misalnya lihat sesuatu ukiran indah banget gitu. Mas Jair mesti bilang ini. Hebat sekali yang nyiptain ya nggak? Oh yang nyiptain hebat sekali ini. Nah Mas Jair ketika bilang gitu yakin ada yang menciptakan ya nggak? Iya. Tapi Mas Jair kan nggak lihat yang menciptakan. Mas Jair hanya yakin ada yang menciptakan. Nah pikiran itu di situ Mas. Pikiran itu yakin bahwa ada Allah. Tetapi pikiran tidak bisa mengalami. Nah yang mengalami lah kita yang disebut tauhid itu pengalaman, mengalami. Bukan sekedar mengetahui gitu. Bukan hanya sekedar tahu secara intelektual. Nah itu melalui apa itu nanti? Melalui napas ya. Melalui napas. Nah, membersihkan kekeruan dan akhirnya mencapai titik terdalam di mana ia dapat mengalami keesaan ilahi secara langsung. Melampaui konsep dan pemahaman intelektual. Ini adalah pengalaman bersatu lah. Tapi kita kasih tanda petik ya. Iya, pengalaman bersatu bukan berarti ada. Enggak, iya. Kenapa kok dikasih tanda petik? Karena ketika kita membaca kata bersatu, nanti yang baca pikiran, Mas. Nah, pikiran itu kalau membayangkan bersatu, itu mesti membayangkan ada 2 entitas. Iya, terdiri dari beberapa entitas. Iya, lalu entitas ini lalu bersatu. Padahal kalau hakikatnya nggak ada 2 entitas. Entitas itu cuma, yang wujud itu cuma Allah. Yang lain tuh nggak wujud, yang lain tuh fana. Atau kalau bahasa lebih amannya, yang lain itu wujud relatif. Yang wujud mutlak hanya Allah. Jadi kalau kita nyebut misalnya istilah manunggaling kawula Gusti itu mbok maknani apa? 2 ada entitas. kawula ada Gusti lalu dia bersatu begini secara material. Wah, itu kemusyrikan. Itu kemusyrikan. Banyak salah paham ya. Seakan-akan Allah itu punya pesaing. Wujudnya Allah tuh nggak punya pesaing. Nggak punya. Yang lain itu hanya wujud relatif. Atau kalau bahasa rodo nakal itu ilusi. Bahasa nakal itu. Nah, itu ilusi. Apa Mas bahasanya? Kalau orang cara berbahasanya itu. Kayak ngece-ngece itu. Apa namanya? Mas Jawari kan tak suruh buat kayak gitu itu. Nah itu satir. Baca satir. Satir itu ya ilusi. Ya kalau bahasa rodo halus ya wujud yang relatif. Nah wujud relatif. Wujud yang sebenarnya nggak wujud itu. Relatif. Diarani wujud ya wujud, diarani ora ya ora gitu. Itu namanya relatif itu. Ya, nah itu. Jadi kalau membayangkan wahdatul wujud, ya kalau membayangin wahdatul wujud itu bersatunya materi ya memang jadi musyrik. Memang jadi musyrik, diomongin sesat ya bener.
Iya kan? Iya. Nah, makanya di situ saya tak kasih wahdahnya itu atau bersatunya saya kasih tanda petik, Mas. Karena sebenarnya yang menyatu itu bukan materi. Bukan materi, bukan dua entitas. Bukan dua entitas. Nggak ada dua entitas, hanya ada satu entitas. Hanya ada Allah. Ya, makanya Bilal, Sayyidina Bilal ketika dipukuli sama apa yang punya dia itu kan dulu budak ya. Iya. Yang memiliki dia. Wah, dia hanya ahad. Itu cuma siji. Nggak ada dua entitas itu, cuma ahad ini. Itu Sayyidina Bilal. Betapa mulianya ya peran nafas ini. Sehingga sebuah ungkapan sufi mengatakan, ini di Risalatul Qusairiyah, kalau teman-teman pengen nyari yang punya bukunya nanti silahkan dicari di Risalah Qusairiyah. Afdholul ibadati adul anfas ma'al. Jadi ini nganggo ma'al. Sebaik-baiknya ibadah, beribadah itu terbaik itu adul anfas, menghitung nafas bersama Allah. Artinya setiap tarikan dan hembusan nafas itu cuma Allah tok. Itu sapi-sapi ibadah. Makanya terus di tasawuf Indonesia lalu diperjelas, dibuat lebih praktis, dihitung nafasnya, dihitung disadari maksudnya, tarik nafas masuk, nah, yang bikin nafas jasadiah itu, oh ada nafas masuk, nafas keluar, namanya adul itu, menyadari itu menghitung kan nyadar tuh Mas, Mas Jari ini ada, Masuk itu nggak nyadar, ya sadar, Mas Jari menghitung ini, di situ ada apa namanya sapi berapa di sawah itu kan dihitung 1, 2, 3 itu namanya menghitung. Nah menghitung itu biar sadar aja, sadar nafas. Nah, jadi menyadari nafas, makanya disebut hanya menghitung itu namanya zikir nafas jasadiah. Nanti masuk lagi, nanti puncaknya itu ma Allah. Artinya kok suwe-suwe kok gak nafas wae ra enak kok. Jadi di zikir nafas fana ya udah nggak ada apa-apa, suwung nek cara wong Jawa itu. Suwung atau kalau bahasanya hening. Hening suwung ya. Ungkapan ini menggarisbawahi betapa pentingnya kesadaran dalam setiap tarikan dan hembusan nafas sebagai bentuk ibadah yang berkelanjutan. Jadi maksudnya ini, kalau kita sholat maghrib, ono waktu nih Mas ya. Iya. Ya orang untuk ngarang Mas. Mas Jawir ngarang, sholat maghrib tak ganti ya. Jadi 2 rakaat. Ya, engko sing 3 rakaat tak ganti ning subuh gitu. Ya itu ana waktune dhewe, maghrib pada waktunya, ini ada waktunya ya. Tetapi kalau zikir nafas gak ana waktune, Mas. Wong sampai nafas iku bendino. Makanya sebenarnya orang biar bisa sholat daim itu ya pakai nafas. Kan ada namanya sholat daim tuh. Ada sholat daim, terus ada istilah kalau puasa itu puasanya khawasul khawas ya. Jadi ada puasa khawasul khawas, ada sholat daim namanya. Itu semua sebenarnya wadah paling mudahnya itu nafas. Karena nafas itu daim. Daim itu kan sholat terus. Iya. Karena yang sholat itu nafasnya. Dan nafas itu terus. Nah nafas itu ada 3. Ada tarikan, ada hembusan, ada jeda loh. Terus mesti. Ya kan gerakan itu kan. Jadi nafas itu kan dinamika Mas. Dinamika yang nggak pernah berhenti. Kayak ombak. Ombak di laut itu ada terus nggak sih? Ada ya. Cuma ada yang pasang kan begini kan gelombang ya. Jadi ombak itu kan terdiri dari gelombang, lalu lembah, lalu sudut ketika mau naik lagi. Nah itu namanya gelombang. Nah sehingga ketika orang beribadah bersama nafas, artinya dia ini sholat daim. Kalau orang puasa dalam setiap napasnya, berarti dia puasanya khawasul khawas gitu loh. Ini bukan sekedar menghitung secara harfiah jumlah nafas, cuma dihitung, dihitung dokter Mas. Ya kalau cuma dihitung nafasmu piro, nafasnya 12 kali per menit, oh normal. Oh nafasnya piro, 30 kali per menit, oh ini bahaya ini tuh. Jadi kalau di ICU 30 banyak banget ya. Ada gini. Nah, gitu Mas. Ya 1 kali detikan 1 detik, lembuskan 2 detik kan cepet banget tuh. Nah itu wah ini sedang sedang bahaya, sedang gawat ini. Kalau nafasnya 30, kecuali disengaja sih nggak apa-apa. 60 kali per menit ada juga. 60 kali per menit, cepet banget nafasnya. Nah tapi bukan itu kalau dizikir nafas ya, tetapi lebih sebagai kepada hadir sepenuhnya dalam setiap napas. Jadi ya makanya kalau di
tasawuf Indonesia itu kita menyadari nafas dulu lah secara fisik, dihitung atau disadari, oh nafas masuk, nafas keluar, areanya gitu. Menyadari bahwa setiap nafas adalah anugerah dan kesempatan untuk mengingat Sang Pencipta, untuk merasakan kehadirannya. Merasakan ya, bukan memikirkan. Enggak cuma mikir. Ini, mikir di sini, merasa di sini. Ini aja itu sebenarnya rasa di ranah superficial di ini. Sebenarnya nanti rasa di seluruh tubuh. Rasa di seluruh tubuh. Ya, jadi kalau kita nanti Mas Zahir kalau mau lebih detail lagi tentang zikir nafas, itu nanti juga ada level-levelan. Kalau di kita kan, di saya kan hanya saya bagi 3 ya Mas ya. Zikir nafas jasadiyah level 1. Zikir nafas jasadiyah level 2. Zikir nafas jasadiyah level 3 kan hanya itu. Tapi sebenarnya kalau mau didetailkan lagi enggak hanya itu, bisa ada 6 portal Mas sebenarnya. Mungkin lebih makan. Iya, kalau mau dilebihkan bisa lagi. Ya, tapi nanti sebenarnya kalau seseorang sudah tahu substansinya nggak masalah dilebihkan gitu banyak. Tapi kalau orang nggak mudeng masih dilebihkan makin bingung. Iya mah. Kemana ini? Juga katanya kemarin 3. Kok sekarang jadi 9. Itu kayak gini loh, tak kasih contoh. Rumah itu dibagi ada serambi, ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada tempat sholat. Itu misalnya dibagi 5. Tapi buat detail kayak saya iso buat detail kayak omah. Oh, omah itu enggak hanya itu. Rumah itu nanti ada bata, ada kayu, ada genteng loh, banyak lagi. Ya itu cuma bagi-bagi gitu aja. Jadi nggak usah bingung masalah pembagian itu. Sehingga orang itu kalau mudeng rumah mau dibagi apapun kan nggak masalah tuh Mas. Iya nggak masalah. Nah, tapi dia sadar itu rumah. Tapi dia kalau nggak pernah lihat rumah, ya dibagi-bagi gitu bingung. Makanya kalau orang bingung misalnya, zikir nafas di situ kok gini ya, dari nafas di sini kok gini ya, berarti rak mudeng. Berarti dia belum tahu substansinya. Ya pada karo tadi. Orang misalnya belum pernah lihat rumah nih, terus dikasih tahu rumah itu ada 5 ruang. Terus ada lagi yang bilang rumah itu terdiri dari beberapa substansi. Ada genteng, ada atap, ada ini. Bingung kan dia? Tapi yang wis delok omah yang sudah lihat rumah, mau dibagi-bagi nggak masalah, dia udah tahu. Apalagi yang bangun rumah. Ya, makanya orang yang bingungan, yang kalau ada pembagian bingung, ada istilah baru bingung, itu berarti belum tahu substansinya. Lalu dia suka membentur-benturkan terminologi. Suka membentur-benturkan. Ya, maksudnya membanding-bandingkan terminologinya. Ya, padahal itu sudut pandangnya beda. Kalau bagi rumah ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang ini kan membagi rumah berdasarkan ruang. Tapi nanti ada orang bagi rumah berdasarkan bahan yang dipakai kan begitu kan. Ya itu ya, saya kira gitu Mas Zahir ya. Jadi kesimpulannya nanti insya Allah minggu depan kita bahas lagi di paragraf berikutnya. Bahwa nafas adalah wadah zikir yang melalui nafas itu kita akan masuk ke ruang-ruang kegaiban. Melalui nafas kita akan melampaui ruang dan waktu. Melalui zikir nafas kita akan masuk ke dalam keheningan. Disitulah kegaiban abadi atau kegaiban sejati itu bisa kita alami. Ya, saya kira gitu Mas Zahir. Dan ada pengumuman dari Tasawuf Indonesia, silakan diumumkan ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa Tasawuf Indonesia nanti di bulan Juni selama 3 minggu nanti akan ada pelatihan ini ya, obat biospiritual, yang ini adalah praktek dari zikir nafas untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jadi obat biospiritual itu ya tekniknya zikir nafas. Nah, tapi fungsinya yang untuk mengurangi rasa sakit. Ya, silakan Mas Zahir. Iya. Tasawuf Indonesia akan melaksanakan pelatihan obat biospiritual dari tanggal 5 sampai 26 Juni ya, Bah. Yeah. Kira-kira 3 kali live tiap hari Jumat melalui Zoom meeting. Nah, fasilitas yang didapatkan yang pertama yaitu bukunya itu sendiri obat biospiritual, elektronik sertifikat, 21 hari video latihan mandiri, terus rekaman Zoom meeting, dan ada PPT spesial ya, eksklusif ya, spesial, dan grup diskusi. Nah, bagi yang mendaftar tanggal 8 sampai dengan 21 Mei ya, mendapatkan
Harga 349.000 dari 499.000. Nah, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi atau cukup komentar saja atau nanti akan saya tampilkan di layar. Begitu, Pak? Ya. Baik, terima kasih bagi kawan Sufi yang mungkin pertama kali nonton video ini dan bingung ini buku apa, Zikir Nafas apa ya, silahkan bisa dieksplor melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.